Ya, oke. Mungkin kita mulai aja dulu, biar nanti yang lainnya bisa gabung waktunya, biar nanti tidak terlalu malam. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Alhamdulillah kita ketemu lagi di perkuliahan pembelajaran matematika inovatif di sini. Hari ini jadi kita masuk di pertemuan yang ke-14 ya. Ini untuk kelompok ke-7. Ya, jadi kelompok 7 ada 3, yaitu Nahdah, kemudian Niken, sama Siti Khorenisa. Di dalam makalah yang mungkin tadi sudah saya minta untuk di-share, jadi ini orientasinya adalah pembelajaran di sini di tugas sebenarnya saya orientasikan ada kalau ada 2 ya. Jadi sebenarnya hampir sama, cuma discovery sama inquiry ya. Jadi mungkin sedikit yang barangkali di situ nanti ketika di dalam satu penerapan, mungkin di kelompok ini nanti paling tidak lebih menekankan pada pembelajaran discovery atau yang inquiry, karena kan mungkin agak sedikit ada kelonggaran di sisi lain karena sebenarnya inquiry itu adalah satu penelitian, mungkin orientasinya lebih ada kebebasan, tetapi ketika nanti discovery kan orientasinya ke penemuan tapi terbimbing ya. Jadi ada sedikit, walaupun di depannya ada bentuk-bentuk yang sama, yaitu misalkan orientasinya adalah bagaimana ketika mengantarkan siswa itu untuk membuat konjektur. Jadi ketika mengidentifikasi masalah, kemudian siswa itu mampu membuat satu hipotesis ya. Hipotesis orientasinya kan bahwa ketika kita namanya penelitian itu kan memunculkan rasa ingin tahu. Jadi rasa ingin tahu ya, ketika ada kecurigaan, kemudian paling tidak di dalam benak, dalam pikiran kita, mungkin berdasarkan dari satu pengalaman ya, sehingga menimbulkan intuisi. Intuisi adalah untuk menjawab sementara. Benar enggak itu ya, sebenarnya pembelajaran itulah yang orientasinya nanti mengarahkan untuk ditemukan jawabannya. Mungkin orientasinya itu kelompok 7 ya, silahkan mungkin bisa dipresentasikan seutuhnya. Kemudian kalau nanti untuk yang lainnya sekali lagi diminta untuk partisipasinya di dalam memberikan saran, mungkin memberikan pertanyaan, sehingga pertanyaan atau saran itu harapannya adalah bisa pertama mungkin memberikan tambahan ya, tambahan wawasan, tambahan penjelasan terhadap makalah yang dibuat. Kemudian yang kedua, justru sebenarnya kan dengan adanya pertanyaan itu, maka pemahaman kita bisa semakin bertambah, karena memunculkan berpikir kritis itu adalah salah satu cara bertanya. Jadi ketika orang sering ditanya dan sering menjawab pertanyaan itu, itulah sebenarnya pengetahuan kita meningkat. Sejauh kita itu tidak pernah menjawab pertanyaan, ya mungkin kita tidak tahu seberapa besar perkembangan pengetahuan yang kita miliki. Jadi dewasa itu kan berarti kan ketika orang mampu memecahkan masalah. Jadi maka dikatakan dewasa itu pilihan, tetapi tua itu pasti ya, karena umur itu setiap hari bertambah dan tentunya kita bertambah. Ya. Oke, itu mungkin pengantarnya. Silahkan kelompok 7, Mbak Nagdah, Mbak Niken, Mbak Siti, untuk dimulai presentasinya. Silahkan. Ya. Nah, bisa share screen. Udah sih. Baik, izin share screen ya, Pak. Ya.
Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota kelompok Nada Afifah, Ika Nur Fitriana, sama Siti Khairunisa akan mempresentasikan materi mengenai Discovery Inquiry Learning. Next, Nada. Nah, materi yang akan kita bahas yang pertama itu ada pengertian model pembelajaran discovery learning, dasar teori discovery learning, sintaks model discovery learning, kelemahan model discovery learning, dan yang diberikan terus sama skenario model discovery learning. Yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran discovery learning. Discovery learning merupakan model pembelajaran yang mendorong peserta didik memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui. Itu yang tidak melalui pemberitahuan. Sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Diharapkan jika siswa terlibat aktif dalam menemukan sendiri, siswa akan memahami pembelajaran lebih baik, mengingat lebih lama, dan mampu mengaplikasikannya ke situasi yang lain, dan akan membawa siswa ingin mengetahui lebih lanjut hubungan, pola, dan struktur yang ditemukan tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk dasar teori discovery learning di sini ada dua. Yang pertama ada teori kognitif Jean Piaget. Di sini Piaget berpendapat bahwa pelajar secara aktif terlibat dalam proses memperoleh informasi dan membangun pengetahuan itu sendiri. Jadi pengetahuan itu tidak statis, melainkan terus berkembang dan berubah saat peserta didik menghadapi pengalaman baru yang memaksa mereka untuk membangun dan memodifikasi pengetahuan sebelumnya. Nah, yang kedua itu ada teori konstruktivisme Vygotsky, yaitu teori yang dicetuskan oleh Vygotsky itu sendiri, memandang siswa untuk mampu membangun pengetahuannya sendiri. Jadi bukan hanya sebatas diberikan pengetahuan dari guru, melainkan siswa mengonstruksikan pengetahuannya agar siswa dapat memaknai pembelajaran yang dilakukan secara utuh. Nah, teori ini menyatakan bahwa perkembangan kognitif siswa akan lebih berkembang dengan melakukan interaksi langsung dengan orang yang ada di sekitarnya seperti guru atau teman-temannya. Nah, di sini ada sintaks model discovery learning. Yang pertama ada stimulation, yaitu simulasi atau pemberian rangsangan. Jadi di sini guru memberikan rangsangan terhadap para siswa. Nah, yang kedua ada problem statement, yaitu pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga ada collection atau pengumpulan data. Di sini siswa nanti mengumpulkan beberapa data. Yang keempat yang akan diolah di tahap keempat itu processing, yaitu pengolahan data. Yang kelima ada verification, yaitu pembuktian dari hasil data yang telah dikumpulkan dan dikelola tersebut. Yang keenam ada generalization, yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi. Next, untuk kelemahan dan solusi akan disampaikan oleh Nisa. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar nih. Untuk kelemahan dan solusi terhadap model pembelajaran discovery learning, untuk kelemahan yang pertama itu adalah dalam model pembelajaran discovery learning, siswa dituntut untuk menemukan sendiri pemahamannya tentang suatu topik pembelajaran, sehingga membutuhkan waktu belajar yang lebih lama dibandingkan dengan belajar menerima konsep dari guru. Untuk solusinya, pertama, guru memberikan bantuan pada saat awal pembelajaran dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan memberikan informasi secara singkat tentang hal yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas, agar dalam proses penemuan tersebut siswa mencari hanya di lingkup yang lebih kecil dan lebih spesifik sehingga waktu pembelajaran yang dibutuhkan itu tidak banyak. Untuk solusi yang kedua terkait permasalahan tadi, guru memberikan siswa kegiatan awal dan mengingatkan siswa tentang materi yang terkait dengan topik yang akan dibahas yang sudah dipelajari sebelumnya, agar siswa langsung bisa beradaptasi dengan topik baru yang akan ditemukan. Untuk kelemahan yang kedua, next. Untuk kelemahan yang kedua,
Pembelajaran discovery learning ini lebih efektif diterapkan di kelas kecil atau dengan jumlah siswa yang sedikit, tetapi kurang efektif diterapkan untuk kelas besar atau dengan jumlah siswa yang cukup banyak. Karena waktu belajar akan habis dengan membantu siswa dalam kegiatan penemuannya. Untuk solusinya, guru membuat siswa belajar secara berkelompok sehingga siswa dapat berdiskusi dengan temannya yang lain terkait konsep yang ditemukan, dan guru bisa mudah mendatangi setiap kelompok untuk mengecek kegiatan yang dilakukan oleh siswa dibanding dengan hanya melibatkan siswa secara individu. Untuk kelemahan yang ketiga, model pembelajaran discovery learning ini lebih mementingkan untuk memperoleh pengertian dengan mengasah kemampuan kognitif siswa, dan kurang memperhatikan pengasahan dan pengembangan sikap dan keterampilan siswa. Untuk solusinya, guru memberikan siswa masalah yang terkait dengan topik matematika yang dibahas yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, untuk materi selanjutnya tentang skenario model pembelajaran discovery learning. Topik yang digunakan di sini adalah keliling dan luas, persegi dan persegi panjang. Untuk sintak yang pertama, stimulus atau pemberian rangsangan. Pada tahap ini, guru mengkondisikan siswa melalui pertanyaan-pertanyaan untuk mengingatkan siswa kembali tentang berbagai benda-benda yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Kemudian siswa menyebutkan ciri-cirinya. Untuk sintak yang kedua, pada sintak yang kedua, problem statement atau identifikasi masalah. Pada sintak ini, guru menunjukkan lantai pada ruang kelas, kemudian menanyakan berapa satuan ubin yang diperlukan untuk memenuhi lantai, kemudian berapa keliling dan luas lantai kelas dengan hanya mengukur panjang dan lebar ubin. Selanjutnya, guru memberikan LKPD sebagai tugas yang dikerjakan secara berkelompok dan menjelaskan langkah-langkah kerja pembelajarannya. Untuk sintak yang ketiga, pada sintak yang ketiga kegiatannya, pada sintak yang ketiga tentang pengumpulan data, kegiatannya guru telah menyusun perintah kerja pada LKPD dan pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk menggambarkan bangun datar persegi panjang dan persegi sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki masing-masing bangun datar dengan ukuran panjang dan lebar yang tidak ditentukan. Untuk kegiatan yang keempat, pengolahan data. Setelah siswa menggambar bangun datar persegi dan persegi panjang dengan ukuran yang telah disepakati oleh masing-masing kelompok, guru mengarahkan siswa untuk membuat kotak, membagi persegi dan persegi panjang itu menjadi kotak-kotak kecil, kemudian siswa diminta mengaitkan dengan jumlah seluruh satuan kotak yang memenuhi persegi panjang dan persegi, kemudian membuat kesimpulan pada LKPD. Untuk langkah kelima yaitu pembuktian atau verification, siswa melakukan presentasi di depan kelas untuk membuktikan hasil penemuannya bersama dengan anggota kelompoknya. Untuk tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau generalization. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil penemuan siswa dalam diskusi kelompok yang tadi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Ini akan dibuka termin pertama dulu untuk 3 penanya tercepat. Untuk yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand ya teman-teman. Baik, ini dari 3 penanya yang tercepat itu yang pertama ada Arifatul Jannah, terus Yunita Dewi sama Mbak Auranisa. Mungkin dari Mbak Arifatul Jannah boleh on mic. Oke, cek suara saya masuk ya? Masuk. Oke, makasih Mbak Niken.
Saya mau tanya, mungkin bisa dijelaskan alasan kenapa nih kok harus memilih, lebih baik memilih menggunakan model pembelajaran discovery learning menurut teman-teman kelompok 7 tuh kenapa urgensinya apa? Kenapa kita memilih model pembelajaran tersebut? Itu sih mungkin. Monggo. Terima kasih. Baik, mungkin bisa saya ulang dulu ya pertanyaannya. Menurut kelompok 7, alasan kenapa memilih model pembelajaran discovery learning daripada dengan model lain, begitu. Apa urgensinya gitu, Mbak Arifatul? Iya, betul, Mbak. Oke, terima kasih. Terus lanjut ke penanya kedua, Mbak Yunita Dewi. Boleh on mic. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mau bertanya, pada sintaks model discovery inquiry learning tadi, untuk tahap yang pertama kan stimulasi. Nah, bisa dijelaskan tahap tersebut itu gambaran kegiatannya itu seperti apa? Itu aja, makasih. Oke, coba saya ulang pertanyaan dari Mbak Yunita Dewi. Pada sintaks model discovery yang bagian tahap stimulasi itu tolong dijelaskan bagaimana gambaran kegiatannya. Seperti itu ya, Mbak? Iya, gitu. Terima kasih Mbak Yunita. Lanjut ke penanya yang ketiga, Mbak Aura. Boleh on mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini suara saya terdengar ya? Terdengar. Oke. Saya ingin bertanya di yang kelemahan dan solusi. Kelemahan dan solusi yang ketiga itu kan kalian bilang bahwa model pembelajaran discovery learning lebih mementingkan untuk memperoleh pengertian dengan mengasah kemampuan kognitif siswa dan kurang memperhatikan pengasahan atau pengembangan sikap dan keterampilan siswa. Nah, solusi yang kalian berikan itu dengan memberikan siswa masalah yang terkait dengan topik matematika yang dibahas, yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, itu bisa diberikan contoh nggak masalah seperti apa yang dapat mengasah atau dapat mengembangkan sikap dan keterampilan siswa. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya ulang pertanyaan dari Mbak Aura. Itu terkait dengan kelemahan dan solusi yang ketiga ya, Mbak. Itu minta diberikan contoh masalah seperti apa, begitu ya, Mbak? Iya. Baik, terima kasih kepada ketiga penanya pertama. Nah, mungkin dari kelompok 7 minta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu, nggih Pak Topo. Ya, monggo, gak lama-lama tapi ya. Nggih Pak, diusahakan. Baik, saya izin memberikan tanggapan mengenai pertanyaan dari Mbak Yunita tadi. Pertanyaannya, pada sintaks model discovery inquiry learning, tahap pertama itu stimulasi. Nah, minta dijelaskan untuk gambaran kegiatannya seperti apa, gitu. Nah, menurut kelompok 7, pada tahap stimulasi itu, guru mengidentifikasi ketersediaan konten di sumber belajar yang sesuai dengan materi yang akan dibahas atau dipelajari oleh siswa begitu. Nah,
materi tersebut itu nanti yang akan menjadi acuan siswa untuk membuat persoalannya sendiri. Jadi pertama-tama itu siswa dihadapkan pada sesuatu yang suatu keadaannya menimbulkan kebingungannya supaya mereka itu merasa ingin menyelidiki sendiri begitu. Nah, di samping itu guru itu dapat memulai kegiatan pembelajarannya dengan mengajukan pertanyaan, misal pertanyaan terkait dengan materi tersebut, terus memberikan anjuran untuk membaca buku pada siswa, terus atau aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Begitu Mbak Yunita, bagaimana? Apakah ada feedback? Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk kriteria stimulasi yang baik menurut kelompok kalian itu yang seperti apa ya? Izin menjawab, kan pada model discovery learning ini kan siswa yang dituntut untuk aktif memecahkan masalah sendiri begitu. Nah, menurut kelompok kami pada tahap stimulasi itu yang baik itu guru seperti pada awal itu menggunakan teknik bertanya. Jadi kayak guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan atau umpan sesuai dengan materi yang dapat memancing siswa untuk dapat mengeksplorasi pengetahuannya sendiri, seperti itu Mbak Yunita. Mungkin dari teman-teman kelompok 7 ada yang ingin menambahkan? Kalau dari aku udah cukup sesuai sama jawaban dari Niken. Bagaimana Mbak Yunita? Apakah ada feedback lagi? Oke, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Yunita. Oke, aku izin menjawab pertanyaan dari Mbak Arifatul Jannah yang bertanya mengenai alasan mengapa memilih menggunakan model pembelajaran discovery learning gitu. Jadi menurut kami metode pembelajaran discovery learning ini akan membuat siswa berperan lebih aktif gitu. Karena pada saat proses pembelajaran berlangsung, metode ini tuh akan melatih kemampuan para siswa, khususnya dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada. Singkatnya gitu, bagaimana Mbak Rifah? Apa ada feedback? Oh iya, oke. Tadi kan disampaikan bahwa lebih aktif ya, terus habis itu melatih kemampuan siswa untuk memecahkan masalah juga ya. Nah itu kalau dibandingkan dengan PBL, yang PBL ini kan juga membuat siswa lebih aktif, terus juga melatih kemampuan memecahkan masalah siswa kayak gitu. Nah itu mana yang lebih efektif? Model pembelajaran discovery learning atau PBL gitu. Terus alasannya itu kenapa? Itu sih mungkin. Terima kasih. Oke, aku coba menjawab. Nah, kalau ditanya efektifan mana dengan PBL, menurut aku ini balik lagi ke tergantung kondisi kelas dan muridnya itu sendiri. Jadi kalau discovery learning itu sendiri kan metode pembelajaran kognitif ya. Jadi menuntut guru untuk lebih kreatif agar menciptakan situasi yang dapat membuat peserta didik belajar aktif, menemukan pengetahuannya itu sendiri. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar discovery learning itu kan guru dan peserta didik juga sama-sama aktif kan. Nah, kalau di problem based learning ini, metode ini tuh biasanya digunakan pada kelas-kelas yang lebih kreatif gitu. Peserta didik yang berpotensi akademik tinggi, namun kurang cocok diterapkan pada peserta didik yang perlu bimbingan tutorial. Jadi seperti itu. Jadi intinya balik lagi ke
kondisi kelas dan muridnya itu sendiri. Itu kurang lebih Mbak Rifatul. Gimana untuk Niken dan Nisa, siapa tahu ada bisa memberikan tambahan. Mungkin gini ya, coba jawabnya masuk sedikit ke dalam ya. Jadi artinya kan kalau tadi kan jawabnya kan sekilas dan itu seolah kan masih posisinya seperti di luar ketika kita menyajikan apa itu discovery ya. Jadi mungkin ketika kita mungkin membandingkan itu kan berarti artinya pilihan itu kan gini. Ketika kita menyajikan situasi masalah, bedanya apa sih di discovery sama di PBL misalkan. Apakah ada yang membedakan itu? Sehingga kelebihannya apa kalau misalkan di discovery ini. Jadi orientasinya kan gitu. Sehingga pilihan itu mestinya ketika kita menyajikan itu ada beberapa kriteria ya, kriteria untuk menjadi itu adalah sebuah pilihan gitu ya. Jadi artinya kan ketika kita tunjukkan kelebihannya itu masih umum yang dimiliki oleh pembelajaran-pembelajaran yang lain, kan itu sifatnya kan bukan bukan apa ya, hasilnya bukan kekhasan dari discovery itu, mungkin gitu ya. Jadi coba sedikit masuk ke dalam, mungkin di dalam menjelaskan itu, tidak di permukaannya dulu. Itu mungkin kelompok 7 mungkin bisa. Ya, silakan. Izin menjawab untuk yang discovery itu dia lebih kepada kebanyakan untuk lebih kepada penemuan konsep. Siswa lebih dituntut untuk penemuan konsep sehingga kalau untuk pemahaman tentang konsepnya itu model discovery itu lebih cocok diterapkan. Nah, kalau untuk problem based learning-nya atau PBL dia lebih cocok diterapkan gimana ya? Lebih ke keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Itu menurut saya sih. Kalau ada tambahan dari teman kelompok yang lain juga. Ya, silahkan dilanjutkan dulu. Atau mungkin ini ada klarifikasi. Baik, mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya terlebih dahulu ya, Pak. Ya, monggo. Untuk penanya selanjutnya, ini yang present ada Mbak Viola, terus Mbak Gea, sama Mbak Baik ya. Yang pertama, Viola mungkin bisa Sebentar. on mic terlebih dahulu. Pertanyaannya Aura tadi sudah dijawab. Pertanyaannya Aura sudah dijawab. Oh iya Pak, belum Mbak. Iya. Untuk pertanyaan Aura, saya izin menjawab. Ya, di
tadi pertanyaannya itu tentang kelemahan di poin ketiga, itu tentang yang terkait pengembangan sikap dan keterampilan itu di samping perkembangan kognitif. Nah, tadi di kelemahan itu kami jelaskan bahwa di discovery learning itu lebih mementingkan kepada konsep kemampuan kognitif siswa dan kurang memperhatikan pengasahan dan pengembangan sikap keterampilan siswa. Nah, untuk solusinya tadi dijelaskan bahwa guru memberikan siswa masalah yang terkait dengan topik matematika yang dibahas yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Contoh penerapan topik matematika yang bisa mengembangkan sikap dan keterampilan siswa itu misalnya di topik sistem persamaan linear 2 variabel atau 3 variabel, misalnya di sistem persamaan linear 2 variabel. Guru memberikan siswa beberapa misalnya siswa dilatih untuk guru memberikan daftar belanjaan misalnya kepada siswa. Nah, nanti siswa akan membeli jajan atau yang ada di kantin misalnya. Nah, nanti dari sana siswa dilatih keterampilannya untuk berkomunikasi dengan orang lain, terus sikapnya bagaimana caranya bersikap dengan orang lain, terus secara kognitif juga terpenuhi, dia bisa memahami tentang materi sistem persamaan linear 2 variabel. Gitu Mbak Aura. Mungkin ada feedback? Baik, berarti menurut kalian itu kriteria masalah seperti apa yang cocok untuk diterapkan biar untuk mengasah ini keterampilan dan sikap? Kriterianya seperti apa? Bisa kriteria yang seperti yang bisa misalnya kan kalau dia di discovery itu juga kalau dia berkelompok dia juga bisa berkomunikasi dengan teman-temannya, terus bagaimana cara dia menyelesaikan masalah yang diberikan awalnya sama guru, bukan melulu tentang pemahaman kognitif saja, dia juga bisa berdiskusi tentang saling berbagi informasi tentang pemahamannya kepada teman-teman anggota yang lain. Atau mungkin ada tambahan dari kelompok saya? Atau mungkin dari Mbak Aura ada feedback? Berarti ini mirip-mirip sama PBL juga ya? Kan ada masalah, terus nanti dieksplor gitu sama siswanya, diselesaikan seperti itu ya? Berarti kurang lebih sama gitu kriteria masalah kayak PBL. Iya, seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih. Oke, sebelum ganti ke masalah lain. Sebenarnya kalau saya tanya pada kelompok ini yang dimaksud pengembangan sikap dan keterampilan itu maksudnya itu seperti apa? Jadi kan apakah yang mungkin ketika kita lihat di KI 2 dan KI 4 atau yang lain? Untuk yang bagian KI 4 yang keterampilan itu dia lebih ke bagaimana, menurut saya sih bagaimana cara Ya, dia maksud saya itu pertanyaannya gini, yang dimaksud Anda di kelemahan ketiga ini, nomor 3 itu, apakah itu artinya bahwa pembelajaran discovery itu tidak mampu untuk mengakomodir ketika pembelajaran itu adalah untuk KI 4 sama KD pada KI 2, maksudnya gitu.
sehingga nanti jelas. Jadi karena kan orientasi di dalam pembelajaran PBL ini, discovery ini salah satu kan di dalam peraturan kemarin ya di Dignas itu kan itu termasuk pembelajaran yang recommended untuk pembelajaran di abad 21. Nah, kan gitu. Padahal ketika kita membelajarkan di abad 21 yang berjalan sekarang itu kan K13 ya, K13 diantaranya itu kan ketika apa itu kompetensi itu dibagi menjadi 4 bagian ya. Jadi ada KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Nah, maksud saya itu kan apakah itu tidak bisa mengakomodir itu? Sehingga nanti ketika relevansinya itu jadi nanti jelas, misalkan nanti pada tahapan yang mana sih ketika nanti kita mau memperbaiki. Jadi ketika Anda tadi menawarkan ada 4 sintak misalkan di situ ya, atau 5 di situ fasenya di situ. Nah, artinya kan fase-fase itu apakah tidak mampu untuk mengakomodir itu, maksudnya kan gitu. Sehingga nanti tidak apa ya, tidak terjadi ini maksudnya itu biar tidak nanti terjadi pendangkalan tentang discovery itu sendiri gitu maksudnya. Sehingga jangan-jangan kan itu ada tetapi mungkin kita belum mengkaitkan dengan substansi itu gitu maksudnya. Ya silakan. Mungkin ada komentar dari kelompok 7. Kalau menurut saya tadi kalau didasarkan sama sintak yang tadi juga bisa sih dia penuhi apa sih aspek keterampilannya di sintaknya yang dia bisa mengelola data itu juga, membuat kesimpulan, begitu nggak? Berarti kan maksudnya kan kalau itu bukan satu hal yang spesifik, berarti kan sebenarnya kan bukan kelemahan gitu ya. Termasuk misalkan nanti nomor 2, efektif diterapkan di kelompok kecil atau dengan jumlah siswa yang sedikit, tetapi tidak efektif diterapkan untuk kelas yang besar atau yang jumlahnya misalkan siswa yang cukup banyak. Nah, berarti kan artinya mungkin ketika kita mengatakan itu ada batasan efektifnya untuk berapa siswa sih. Nah, itu kan berarti kan orientasi yang kita lihat itu kan gini. Kalau kita bicara statistik, ini data besar. Ketika kita mengatakan N besar itu berapa? Nah, berarti kan artinya kan mesti ada batasannya. Kalau kita gunakan teorema limit ya, jadi artinya di situ kan ketika data itu lebih dari 30 masuk data besar. Karena sudah dibuktikan dengan teorema limit di situ ya. Orientasinya kan di situ. Nah, mungkin kriterianya gitu, jadi nampak gitu ya. Jadi nanti kan ada ketegasan, oh ini boleh, ini nggak boleh. Nah, jadi mungkin kelompok ini mungkin bisa memberikan ketegasan seperti itu. Berarti lebih spesifik lagi ya Pak? Ya, harusnya lebih spesifik. Jadi mungkin kan artinya ketika ini mungkin ada orang menuliskan katakanlah gini ya, ini kan mungkin kritik secara umum, ya, kritik secara umum tentang pembelajaran discovery, tetapi di situ kan kita tidak masuk secara substansi, jadi seperti itu, gitu ya. Sehingga nanti kan orientasi yang dibangun itu kan ketika misalkan katakanlah langkahnya tidak bisa mengakomodir untuk sikap. Kenapa? Sebenarnya sikap yang tidak bisa diakomodir itu apa? Toleransi, misalkan sikap kerjasama, misalkan teliti, kemudian mungkin menghargai orang lain. Nah, bisa nggak dikembangkan itu? Nah, mungkin kan artinya di dalam satu proses itu kan akhirnya perlu diatur, misalkan supaya nanti berlatih bekerja sama di dalam kelompoknya. Nah, itu kan berarti kan apakah pembelajaran discovery itu tidak mengarahkan pada misalkan pembelajaran kelompok. Kemudian orientasinya
ketika menghargai pendapat orang lain. Apakah discovery itu tidak memberikan orientasi, misalkan anak untuk menyampaikan idenya. Nah, ketika ada anak menyampaikan idenya, anak yang lain itu menunggu, mendengarkan. Nah, itu kan biasanya kan sudah sikap untuk menghargai dulu. Nah, jadi kan artinya ada apa ya istilahnya itu hal-hal yang mungkin barangkali kan kita mendefinisikan sikap itu meliputi apa saja sehingga nanti yang tidak bisa diakomodir itu apa, sehingga nanti mungkin barangkali kan akhirnya mungkin ada pengembangan yang dilakukan sehingga nanti discovery itu mampu menampung itu maksudnya. Oke, monggo dilanjutkan. Kalau tidak ada komentar bisa dilanjutkan untuk pertanyaan yang lain. Baik, karena termen 1 sudah terjawab pertanyaannya, mungkin bisa dilanjut ke selanjutnya, yaitu Mbak Viola. Boleh ya? Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, menurut kelompok 7, apa peran guru dalam model pembelajaran discovery inquiry learning ini? Mbak Kia, apakah suara saya bisa didengar? Baik, mungkin ini kan lagi terkendala jaringan. Dilanjutkan untuk dia yang dia disilahkan untuk bertanya. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya untuk kelompok 7. Saya mau bertanya, menurut kalian gimana cara guru mengaplikasikan proses pembelajaran discovery learning itu pada tahap problem statement? Terima kasih. Izin Pak dibuka untuk berapa pertanyaan? Oke. Tiga. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan Mbak Yolda. Baik, terima kasih kesempatannya. Suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke. Kan discovery learning ini merupakan model pembelajaran yang mendorong siswa memperoleh pengetahuan, kan? Nah, lalu dalam tahap stimulasi di sini guru kembali mengingatkan siswa tentang benda-benda seperti persegi dan persegi panjang. Tanda kutip mengingatkan kembali, jadi apa model ini merupakan model untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi yang sudah mereka pelajari. Jadi mereka sudah sempat mempelajari materi itu, lalu baru kita menggunakan model ini, atau bagaimana? Masuk inti pertanyaan saya? Iya, masuk. Oke, sedikit lagi Mbak Siti, di bagian pengolahan data, di sini kan guru mengarahkan siswa untuk membuat kotak-kotak kecil lalu mengaitkannya dengan izin di kelas.
saya masih bingung tentang konsep penemuan apa yang dilakukan siswa dalam skenario yang sudah dipaparkan tadi. Mungkin bisa dijelaskan konsep penemuannya. Juga tadi pas dijelaskan tentang konsep linear 2 variabel dan 3 variabel, ini sebenarnya konsep apa yang ditemukan oleh siswa gitu. Kalau mungkin bisa dijabarkan. Itu saja masuk pertanyaan saya. Izin konfirmasi ya. Inggris ya. Yang untuk bagian di skenario tadi ada kata mengingatkan kembali tentang bentuk-bentuk persegi dan persegi panjang dan ciri-cirinya. Bukankah itu dia udah tahu berarti materi sebelumnya? Berarti dia bukan konsep penemuan gitu. Ini Mbak Siti lagi jawab pertanyaan saya yang pertama. Iya, saya mau konfirmasi tentang itu aja dulu. Saya mau nanya, apakah model ini itu model yang digunakan untuk menguji pemahaman siswa? Jadi siswa itu sudah mempelajari materi itu, kemudian kita menggunakan model ini untuk mengujinya, atau bukan? Saya takut pemahaman saya salah tentang model ini. Tadi kan sudah dijelaskan juga di skenario pembelajaran itu, awalnya kan kita bilang lebih spesifik tentang topiknya itu di bagian keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Nah, berarti karena yang dibahas di sini tentang luas dan keliling persegi panjang, berarti awalnya itu mereka sudah belajar tentang bentuk-bentuk persegi dan persegi panjang sama ciri-cirinya gitu. Jadinya kita cuma mengingatkan kembali tentang konsepnya supaya siswa lebih secara spesifik lebih menuju ke dalam penemuan keliling dan luas persegi dan persegi panjang itu. Oke. Berarti pemahaman saya benar ya, Mbak. Jadi misalnya minggu ini kita mengajarkan pemahaman tentang materi persegi dan persegi panjang kepada siswa. Nah, baru nanti minggu depannya baru kita terapkan model ini untuk menguji pemahaman siswa. Begitu. Jadi ada sesi pemahaman materi ya. Oke. Masuk sudah, Mbak. Terima kasih penjelasannya. Baik, izin memberikan tanggapan atas pertanyaan dari Mbak Viola. Apakah suara saya terdengar sebelumnya? Iya, terdengar. Tadi pertanyaannya, bagaimana peran guru dalam pembelajaran discovery learning ini? Nah, menurut kelompok kami, peranan guru dalam model pembelajaran ini itu, guru tidak hanya menyuplai ilmu pengetahuan, jadi guru tidak hanya kayak transfer ilmu begitu, tetapi guru itu lebih memperhatikan perkembangan kognitif dan kreatif siswa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Nah, dalam hal ini itu peran guru sebagai motivator, terus fasilitator juga, dan manajer pembelajaran. Nah, maksud dari peran guru sebagai motivator itu yaitu guru mendorong siswa untuk mau berpikir dan bekerja keras untuk bisa belajar dan baik gitu. Nah, sebagai fasilitator berarti guru sebagai penyedia sumber belajar yang diperlukan para siswa dalam mewujudkan penemuan-penemuannya. Nah, yang terakhir itu sebagai manajer pembelajaran itu peran guru yaitu menata hubungan antar siswa dan rencana pembelajaran yang akan mereka kerjakan. Misalnya guru membuat siswa itu dalam model berpasang-pasangan atau nanti dalam proses penemuannya itu dibuat kelompok dan melakukan diskusi kelompok begitu. Seperti itu Mbak Viola, bagaimana? Apakah ada feedback?
Cukup jelas Mbak Niken, terima kasih. Oke, mungkin sebelum ditambahkan ya. Artinya kan gini, mungkin ketika di tahap 1 ya, di tahap 1 yang tadi mungkin di kelompok ini ketika di dalam skenario pembelajaran yang dibuat itu adalah stimulasi, pemberian rangsangan sebenarnya. Sebenarnya tugas guru di sini apa sebenarnya di situ? Sehingga nanti kan paling enggak kan mungkin barangkali ada tugas pokok sehingga menjadi menarik di situ. Kalau misalkan di sini peran guru apa di situ? Di tahap 1. Mungkin akan menjawab pertanyaan Elda juga tadi. Izin menjawab. Ya, Jadi kalau menurut saya khususnya pada tahap stimulus di sini guru berperan menjadi fasilitator gitu. Jadi guru dapat mulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan atau anjuran membaca buku dan aktivitas belajar lainnya yang mengarahkan pada penyelesaian masalah. Pertanyaan yang bagaimana yang baik untuk di tahap 1 ini? Pertanyaan yang baik. Kira-kira bisa diberi gambaran ketika tadi Anda misalkan terkait dengan saya akan mengajarkan tentang materi mungkin tadi yang isinya itu adalah diantaranya luas dan keliling persegi panjang. Atau mungkin bentuknya itu persegi lah, misalkan sebelumnya. Biasanya jadi 1. Apa di situ? Ada jawab ada atau Siti atau Ikan? Maaf Pak, tadi akhir kurang terdengar jelas. Jadi hanya gini, di tahap 1 itu tadi kan Anda menunjukkan banyak ya, bisa bertanya, bisa mengarahkan gitu ya. Tapi kan di situ di satu bentuk kan tulisannya kan di situ tahap 1 stimulation, artinya kan pemberian rangsangan. Artinya apa toh itu pemberian rangsangan di situ? Mesti kan membawa sesuatu yang agar mereka itu tertarik untuk melakukan, mungkin tertarik untuk mengikuti, tertarik untuk membuktikan, kan gitu kan. Jadi ketika kita memberikan di situ kan ada motivasi yang diberikan oleh guru. Nah, tapi kan mungkin bisa berangkat dari satu persoalan. Jadi kalau menurut saya mungkin di dalam bentuk ini tadi mungkin referensi yang mungkin diambil di situ mungkin sedikit bisa ditambahkan ya nanti biar nanti menjadi satu hal yang mungkin barangkali bisa lebih menarik. Jadi kalau di bukunya Aran di situ kan sebenarnya ketika pada tahapan stimulasi di situ mungkin kita bisa menampilkan satu persoalan. Persoalan itu yang tidak sesuai, ya kan bisa saja di situ kan kita dibuat bingung, ya. Jadi dibuat bingung dengan sesuatu yang tidak sesuai.
Tapi kalau kita sudah mengatakan anak-anak rumus luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Dari dulu, dari SD sudah, dari SMP diulang lagi. Tapi ketika kenapa anak-anak itu akhirnya tidak mengerti makna tentang rumus itu? Kenapa rumus itu harus misalkan ditemukan, misalkan kan menjadi sesuatu yang mungkin barangkali kan tidak secara otomatis bahwa itu akan memunculkan keinginan anak untuk ini. Nah, mungkin barangkali kan disajikan satu persoalan, misalkan katakanlah kan gini, anak-anak kita lihat ini bentuknya katakanlah persegi. Ya, persegi ini ketika saya hitung luasnya itu adalah ini ya, ketika diagonalnya itu 4, ternyata 4 kali 4 dibagi 2. Oh, ketemunya ini. Kemudian ketemunya ini. Nah, kemudian dihitung lagi mungkin bentuk-bentuk yang ini, tetapi tidak menggunakan mungkin rumus yang sudah biasa. Sehingga kan anak cenderung, benar nggak itu ya? Jangan-jangan itu satu yang salah. Nah, sehingga itu menjadi menarik untuk dibawa di situ. Jadi ada rangsangan anak itu untuk melakukan, untuk membuktikan. Maka di situ nanti tahap kedua itu kan ada problem statement. Ya, problem statement itu kan sebenarnya kan kalau kita katakan di situ kan ada yang mengartikan identifikasi masalah. Tapi kan ketika sudah diidentifikasi ada masalah-masalah itu. Nah, namanya statement berarti kan pernyataan. Kadang diartikan di situ kan dan menyusun hipotesis. Nah, hipotesis itu kan dugaan sementara. Nah, kalau di satu apa itu dilakukan oleh guru-guru SD ketika pembelajaran IPA itu kan tiba-tiba guru itu adalah mengambil kertas tisu, kemudian sama kertas ini semuanya keduanya dicelupkan ke dalam air, kemudian diangkat. Anak-anak perhatikan ini, mana yang lebih kering duluan. Sehingga nanti kan anak akan menemukan ciri-ciri ketika nanti ada dua benda ketika nanti kena air, apa yang memengaruhi bahwa mereka itu cepat untuk kering atau katakanlah di situ air itu cepat menguap. Nah, itu kan berarti menarik. Nah, mungkin barangkali tambahnya di situ kan artinya stimulasi di situ mungkin perlu ditambahkan ya. Jadi artinya kan mesti tugas guru adalah menciptakan suatu situasi, mungkin bisa membuat satu masalah. Masalah itu tidak harus sesuatu yang mungkin selalu benar, tetapi adalah pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Tetapi di sini tidak dituntut seperti masalah pada PPL yang harus otentik, ada di sekitar siswa. Kalau di sini sesuatu yang bisa dinalar saja cukup. Kan tidak ada tuntutan bahwa di sini kalau misalkan ada di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalau matematika kan sulit. Ini tidak selalu dituntut tentang itu. Ya. Jadi sesuatu yang sudah dipikirkan siswa mungkin bisa dilakukan. Syukur kalau ada di dalam kehidupannya. Tapi kan tidak ada batasan itu. Itu ya. Mungkin nanti di bukunya di situ halaman 322 mungkin nanti bisa dilihat. Ya. Gitu ya. Mungkin jadi nanti kan kalau tahapannya akhirnya nanti ketika mengingatkan kembali itu kan sebenarnya itu kalau kita di dalam pembelajaran itu kan ada apersepsi, bukan itu kan sebenarnya. Jadi stimulasi itu bukan pada saat kita memberikan apersepsi. Kalau apersepsi itu kan apakah dia memiliki kemampuan prasyarat, ada koneksi yang mungkin barangkali pengetahuan yang dimiliki untuk pembelajaran hari ini. Artinya ketika nanti kita menemukan melalui misalkan jajar genjang, anak akan memproses menggunakan luas yang sudah dikenal sebelumnya, maka ketika nanti memanipulasi kita gunakan apa? Bebas. Kalau bebas berarti kan artinya kira-kira yang bisa dibangun oleh anak itu mungkin ditanyakan. Sudah pernah ini Kak, bagaimana cara mengkonstruksinya? Nah itu kan berarti itu nanti pengetahuannya itu akan digunakan ketika dia melakukan pembuktian atau mungkin menemukan luas trapesium atau luas jajar genjang. Jadi kan seperti itu. Mungkin intinya tahap stimulasi itu bukan pemberian apersepsi di kegiatan pendahuluan. Gitu ya. Oke, mungkin ada feedback, ada komentar, silahkan, nggak apa-apa. Diskusi.
Kalau nggak ada, mungkin bisa dilanjutkan juga. Monggo. Ada, Ikan, Koronisa. Baik, masih ada pertanyaan yang belum terjawab nggih, Pak. Sebentar. Monggo. Ya, aku coba menjawab pertanyaan dari Mbak Gia. Yang pertanyaan Gia itu, menurut kelompok kita bagaimana cara guru mengaplikasikan prosedur proses pembelajaran discovery learning pada tahap problem statement. Aku coba jawab, menurut kelompok kami, kan problem statement sendiri di sini artinya apa ya, mengidentifikasi masalah gitu kan. Jadi pada tahap ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pembelajaran tersebut. Terus kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah tersebut. Begitu. Bagaimana bagi ada feedback? Mungkin diberikan sebelum ada feedback, saya mungkin bisa Mbak mungkin ditambahkan, misalkan di situ kan ketika mungkin diidentifikasi masalah, kemudian akhirnya memunculkan hipotesis, mungkin ada ilustrasinya, pertanyaannya seperti apa, hipotesisnya seperti apa, mungkin ada gambaran. Sebelum kembali ke penanya. Mungkin saya izin menjawab ya, Pak. Iya. Contoh ilustrasinya itu misal kayak seperti yang di skenario tadi. Nah, itu kan tujuannya kan untuk mencari keliling sama luas. Nah, berarti ilustrasinya kan pertama kalau ada bangun persegi panjang gitu, dapat dilihat panjangnya sama lebarnya itu berapa. Nah, berarti nanti tinggal masukkan ke dalam rumus keliling dan luas tersebut. Nah, nanti siswa itu kalau misal dibentuk berkelompok atau berpasang-pasang, nah itu nanti kan akan mungkin berbeda pendapat antar kelompok. Nah, itu nanti bisa memunculkan suatu hipotesis, mungkin ada yang mendapatkan hasil berbeda tiap kelompoknya gitu, untuk tiap keliling sama luasnya. Atau mungkin juga bangun yang digunakan itu berbeda, ada yang menggunakan, kalau di kelas itu bisa. Sebentar. Di problem statement di sini itu sudah bekerja secara kelompok atau belum? Iya, dikerjakan secara berkelompok. Ini kan ada data, ada pengumpulan data itu, berarti artinya kan problem statement itu terjadi setelah pengumpulan data atau sebelum pengumpulan data? Sebelum, Pak. Sebelum. Ya, berarti kan artinya diskusi yang seperti apa sehingga akhirnya muncul di situ adalah problem statement. Berarti waktu identifikasi masalah itu masih secara individu, begitu, Pak? Lah, aku bertanya di sini, artinya nanti kan artinya ketika kita nanti membelajarkan ini, biar nanti kan semuanya itu kan gini ya. Jadi artinya kan ketika kita katakanlah ada stimulasi, di sini stimulasi kan pemberian rangsangan. Berarti kan artinya kan ada interaksi antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, tetapi di situ kan sebenarnya kan guru memiliki peran penting ya, karena membangun motivasi, mungkin memberikan pertanyaan, itu kan berarti kan dilakukan bisa secara klasikal. Tetapi ketika bagaimana kita akan menjawab pertanyaan ini, benarkah hipotesis yang dituliskan oleh teman-temannya tadi? Ya, berarti kan artinya
mestinya ketika kita sebenarnya kan penemuan itu kan sama kayak penelitian ya. Ketika penelitian itu kan mesti ketika ada masalah ya. Berarti kan artinya ketika kita mengidentifikasi masalah, akhirnya kan merumuskan masalah. Ya. Rumusan masalah itu mungkin dengan pengetahuan sebelumnya atau mungkin dengan intuisinya, akhirnya anak menjawab. Nah, itu kan hipotesis. Jadi kan belum mengumpulkan data kan. Ketika nanti akhirnya anak bekerja di lapangan mengumpulkan data, kemudian data itu dianalisis, akhirnya terbukti enggak hipotesis tadi benar enggak itu. Kan berarti artinya kalau kita lihat di dalam satu proses itu kan problem statement itu kan sebenarnya kan mesti dilakukan ketika dia itu sebelum mengumpulkan data kan. Dia itu sebelum memproses untuk menjawab pertanyaan yang sebenarnya kan. Maksud saya itu gitu. Benar nggak? Kalau misalkan mungkin kelompok ini benar nggak seperti itu maksudnya? Jangan-jangan saya yang salah gitu loh. Nanti jangan-jangan kan saya memiliki kondisi itu ternyata oh itu sesuatu yang salah Pak. Mungkin ada punya argumennya untuk memberikan klarifikasi gitu. Tahu maksudnya? Berarti di identifikasi masalah itu siswa membentuk hipotesis. Nah, untuk sintaks selanjutnya itu kan dia pengumpulan data, dia untuk membuktikan hipotesisnya itu kan Pak? Iya, jadi kan tadi kan saya memberikan ilustrasi kan gini kan, ketika anak-anak ini ada tisu, ada kertas, ini saya celupkan, terus saya angkat. Kira-kira lebih kering yang mana? Lebih kering dulu yang mana ya? Kertas atau tisu? Nah, ketika anak-anak menjawab lebih cepat kering tisu, nah itu kan berarti kan artinya dugaan kan? Itu namanya kan hipotesis kan. Jadi mesti hipotesis itu kan satu pernyataan yang dibuat oleh anak, tetapi itu belum tentu benar, kan gitu kan? Juga belum tentu salah. Jadi konjektur, bukan pernyataan seperti teorema. Kalau teorema itu kan satu pernyataan yang sudah dibuktikan kebenarannya. Jadi itu sifatnya kayak konjektur. Konjektur itu pertama mungkin yang diusahakan anak itu adalah jawaban benar, tetapi anak itu juga belum tahu bagaimana buktinya. Ya, mungkin pembelajaran itulah yang akan membuktikan. Itu ya. Ya, udah. Ya, oke, enggak. Sudah habis pertanyaannya. Tadi ada feedbacknya Elda dulu, Elda mungkin. Elda tadi kan saya selani itu. Elda atau Viola tadi? Elda ya. Mbak Gia Pak. Oh Mbak Gia. Oh ya Gia. Ya silakan Gia. Minta maaf ya, saya selani dulu. Silakan. Mungkin Gia berpendapat. Oh ya, berarti nanti guru itu memberikan kesempatan siswa buat mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan gitu yang dihadapi gitu ya Pak? Ya mungkin lalu terus iya, teruskan aja. sehingga ya itu bisa berguna buat siswa biar terbiasa untuk menemukan suatu masalah. Biar siswa terbiasa untuk menemukan suatu masalah. Ya, jadi itu kan tergantung dari ini ya, berarti kan artinya stimulasi yang dibuat oleh guru pada tahap memberikan rangsangan itu terkait dengan materi. Nah, akhirnya kan siswa juga bertanya terkait dengan bentuk itu kan. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan siswa tadi itu kan mungkin bisa saja didaftar, diidentifikasi mana yang mungkin barangkali kan masuk di dalam pembelajaran dan mana yang tidak. Itu kan berarti kan seolah-olah kan merumuskan masalah, memilih. Ya, jadi mengidentifikasi itu kan sudah mulai memilih mana yang kira-kira nanti masuk, mana yang tidak. Nah, mungkin di antara pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya kan ada yang bisa dirumuskan hipotesisnya. Tidak setiap pertanyaan itu kan mungkin jawabannya kan bisa tidak langsung bisa dirumuskan hipotesisnya, misalkan kok mengapa lebih cepat kertas
keringnya, itu kan tidak bisa dirumuskan hipotesisnya. Tapi kan ketika biasanya hipotesis itu kan lebih cenderung pertanyaan-pertanyaan yang mungkin barangkali benar nggak, misalkan rumus luas persegi panjang itu adalah misalkan panjang kali lebar, atau mungkin dengan bentuk lain di situ kan artinya kita menggunakan rumus luas persegi panjang itu adalah sebenarnya kita menggunakan rumus yang lain. Berarti kan pertanyaan itu kan akhirnya mengarahkan pada jawaban ya, jawaban yang mungkin barangkali orientasinya itu bisa digunakan untuk ini dugaan. Jadi dugaan benar nggak seperti itu? Atau misalkan nanti kan pertanyaannya itu yang sifatnya itu kan bukan suatu penjelasan, itu berarti bisa mengarah pada hipotesis. Jadi kan kalau Anda mengenal penelitian kualitatif kan tidak ada hipotesis, tapi ketika penelitian kuantitatif mesti ada hipotesisnya. Ketika mana yang lebih efektif ya, antara pembelajaran A dengan pembelajaran B. Nah, berarti kan pembelajaran A lebih efektif daripada pembelajaran B. Nah, itu kan berarti hipotesis. Ya, benar nggak? Ya, berarti kan akhirnya Anda membuat instrumen, kemudian nah, berarti kan untuk menunjukkan benar nggak itu, akhirnya anak bekerja dengan LKPD, mengumpulkan beberapa contoh, ya. Kemudian dari contoh-contoh itu akhirnya diuji, dikumpulkan, dianalisis, ya. Akhirnya kan, oh ternyata itu adalah pernyataan yang benar, oh itu pernyataan yang salah. Berarti kan tahap 3, tahap 4, tahap 5, dan itu kan dalam rangka sebenarnya kan menjawab pada item tahap 1 dan tahap 2. Kalau saya memahaminya seperti itu sih. Mungkin kalau ada komentar kan boleh berbeda. Itu Oke ya. Baik Pak Toko, terima kasih atas penjelasannya dan juga kelompok 7. Oke. Masih ada pertanyaan? Nahda atau Siti, masih ada yang belum dijawab? Sudah dijawab pertanyaan dari Elda tadi. Oh sudah. Sudah. Oke ya, mungkin sebelum ditutup pada kelompok ini, mungkin orientasinya gini. Jadi sebenarnya antara pembelajaran kalau di dalam satu tahapan, satu proses pembelajaran, discovery learning atau inquiry learning ini sebenarnya orientasinya itu memang lebih mengarahkan pada anak ya. Itu sama dengan pembelajaran PBL kemarin yang memang itu mesti orientasinya adalah mengajak anak untuk berpikir dan bernalar. Sehingga di sini maka dikatakan ketika pengetahuan itu meliputi ada pengetahuan prosedural, ada pengetahuan konseptual, dan ada pengetahuan metakognisi atau metakognitif di situ. Maka sebenarnya pembelajaran ini inquiry atau inquiry itu mengantarkan untuk mereka itu. Jadi artinya kan ketika orang mengarahkan pada satu pengetahuan tentang metakognisi. Ya, jadi kalau kita mungkin melakukan menggunakan pengetahuan metakognisi, berarti kan sadar dengan apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita menuliskan rumus, yaitu sadar. Ya, Pak hafal itu sadar enggak? Ya. Ketika yang dimaksud itu adalah dia tidak bisa memberikan penjelasan kenapa dia menuliskan rumus itu. Ya, maka dia setengah sadar kalau seperti itu. Nah, itu berarti kan artinya pengetahuan metakognisi itu sebenarnya kan di sini kan hasil dari pembelajaran inquiry itu mengembangkan ketiganya itu. Jadi orientasinya di situ. Nah, kemudian mungkin pada tahapan itu memang kalau di bukunya Aren dan dan di sini Aren itu menekankan pada satu pembelajaran inquiry sebenarnya karena itu adalah satu pembelajaran yang bebas. Tapi pada tahap stimulasi di sini mungkin kan di sini kan judulnya kan pemberian rangsangan ya. Jadi orientasi pemberian rangsangan itu maka kan sebenarnya kan sesuatu yang menarik untuk dilihat, menarik untuk didengar,
menarik untuk dipelajari. Ya, jadi mungkin menarik untuk diketahui. Ya. Kayak Anda misalkan ginilah, ketika Anda misalkan memiliki satu ketertarikan tentang apa ya, misalkan tentang film atau tentang apa di situ. Nah, ketika mesti ada informasi yang terkait itu. Ketika misalkan orang memberikan satu katakanlah informasi, tetapi informasi itu kalau sekarang itu sifatnya bukan, kalau perang itu kan kadang-kadang kan sifatnya negatif ya. Tapi di sini adalah sebenarnya adalah menimbulkan rasa kecurigaan, menimbulkan rasa tidak percaya, atau situasi itu membingungkan. Kok kalau misalkan apa ya istilahnya itu kan, kalau orang belajar tentang gaya relativitas di situ ya. Jadi atau mungkin ketika mobil katakanlah bertabrakan, ya, ketika mobilnya sama, ya, kemudian di situ di dalam teori itu kan artinya kan dia mental, ya, mental. Tetapi kok itu enggak ya, keok. Nah, itu berarti kan ada sesuatu yang mungkin barangkali situasinya berbeda untuk diketahui. Ya, itu berarti sebenarnya stimulasi itu adalah seperti itu. Nah, mungkin barangkali nanti ketika kelompok 7 ingin menerapkan katanya dengan bagaimana anak menemukan konsep rumus tentang ini. Sebenarnya kan mesti dihadirkan satu situasi masalah, ya, situasi masalah yang mungkin barangkali di situ akhirnya rumus itu diperlukan. Ya, rumus itu diperlukan atau benar nggak rumusnya seperti itu. Nah, itu mungkin menjadi sesuatu yang menarik. Nah, ketika nanti mungkin kan banyak ya, sehingga masalah itu akhirnya kan muncul tahap kedua. Itu yang namanya problem statement. Nah, jadi apakah problem statement itu dibuatkan oleh guru atau siswa? Nah, kalau bagusnya sih guru bersama siswa. Nah, jadi guru bersama siswa, karena di situ orientasinya kan guru sudah mulai menyiapkan tentang LKPD-nya. Bagaimana nanti anak itu akan membuktikan skenario-nya seperti apa. Nah, berarti kan pada identifikasi masalah itu guru terlibat. Ya, mungkin ketika ada masalah-masalah yang seharusnya muncul kok tidak muncul, mungkin barangkali kan di dalam pemberian rangsangan itu akan ditambahkan. Jadi kan ditambahkan sehingga akhirnya anak bertanya tentang itu. Ya, kan bisa saja betul. Atau mungkin guru bertanya. Jadi artinya kan melengkapi itu kan guru bisa bertanya sehingga anak itu akan menjawab. Jawaban itu tidak dibenarkan di situ ya. Jadi nanti kalau jawaban, oh jawaban kamu sudah benar, jawaban kamu salah. Nah, berarti kan pembelajaran selesai. Maka sebenarnya kan ketika ada pertanyaan diidentifikasi, ketika ada jawaban, mungkin bagusnya memang jawaban itu hanya di daftar. Yuk, ini jawaban yang kita daftar di sini, benar atau enggak. Nanti kita akan buktikan di dalam pembelajaran ini. Nah, berarti kan sudah mulai bagaimana akan membuktikan. Nah, itu kan berarti namanya membuktikan kan berarti butuh data. Nah, jadi artinya kan aktivitas siswa mungkin barangkali ketika data itu butuh dilakukan secara kelompok, maka kan akhirnya pembelajaran itu dilakukan secara kelompok. Jadi orientasinya kan di situ. Jadi ketika nanti dilakukan secara kelompok, paling enggak kan di situ saling melengkapi. Ya. Jadi nanti pembentukan kelompoknya seperti apa. Nah, kalau di dalam pembentukan kelompok itu mengikuti aturan kooperatif atau enggak, di sini ada aturannya enggak kan gitu. Kalau di bukunya Aren itu kan kemarin ketika PBL itu boleh dilakukan secara kooperatif, boleh tidak. Kalau tidak seperti apa tergantung dari jenis proyeknya. Mungkin kalau proyeknya adalah mungkin sesuai dengan minat anak, keahlian anak, ya mungkin barangkali itu pengelompoknya lebih penting di situ. Karena nanti kan akhirnya apa yang diperlukan di dalam kelompok itu terwadahi. Oh, butuh anak yang bisa IT, nanti butuh anak yang bisa bagian apa itu olah data, mungkin bagian anak yang bisa mungkin barangkali kan mendesain, itu kan berarti kan ada di dalam kelompok itu digabung seperti itu. Nah, itu kan berarti kan tergantung dari proyeknya, ya, tidak sekedar heterogen. Nah, processing ya berarti kan sebenarnya kan artinya mesti orientasinya di situ kan memproses data kan. Kalau di dalam
dalam pendekatan saintifik ya. Jadi kan ketika di situ setelah mesti ada pengumpulan data, mesti kan di situ kan ada yang namanya mesti memproses apakah data itu mau digeneralisasi kemana. Nah, jadi apakah bisa ditarik pada simpulan umum? Ya, kalau misalkan di situ, apakah kalau data itu bisa di-coding? Ya, itu berarti kan artinya sudah mulai penyimpulan, mulai membuat variabel misalkan di dalam matematika itu. Nah, itu kan berarti orientasinya di sana. Verifikasi itu pembuktian, jadi artinya kan ketika data itu sifatnya adalah disimbolkan secara induktif, maka mungkin di sini ada proses deduktifnya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian baru generalisasi. Nah, generalisasi di sini sebenarnya kan kalau kita mengatakan menarik satu simpulan itu, ya mungkin ketika nanti ada beberapa variasi, ada beberapa temuan, ada beberapa persyaratan yang diperlukan, maka sebenarnya kan yang dimaksud orientasi di sini kan bahwa mestinya bisa saja itu menyeluruh dari apa yang sudah didapatkan termasuk persyaratannya dan nanti diimplementasikan untuk pemecahan masalahnya. Jadi tahap ini sebenarnya kan kalau orang mengatakan verifikasi itu kan boleh dilakukan dengan cara mungkin menguji coba. Jadi orientasinya kan di situ. Nah itu mungkin sehingga nanti skenario-nya kalau bisa dibuat paling tidak mengarah pada bentuk seperti itu, sehingga nanti ketika paling tidak pada tahap stimulasi itu kalau bisa dikonkretkan pada skenario itu. Kalau materi itu nanti bentuknya apa? Oh coba nanti buat pertanyaan atau buat penjelasan tentang situ masalah, tetapi di dalam situasi masalah itu bisa dengan video atau dengan verbal saja nggak apa-apa ditulis, tetapi di situ adalah menggambarkan pertama terkait dengan materi itu, menimbulkan rasa ingin tahu, dan mungkin barangkali anak juga akan bertanya tentang itu, sehingga nanti bisa diidentifikasi masalahnya. Kemudian untuk kelemahan di sini saya pikir belum melihat dari sintaknya, mungkin nanti bisa diambil dari sintaknya ya. Jadi artinya ketika fase 1, fase 2, fase 3, kira-kira ada kelemahannya enggak, sehingga nanti kelemahan itu mungkin barangkali itulah yang perlu disiasati untuk diperbaiki. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya misalkan selalu ada yang menanyakan apakah ketika pembelajaran kooperatif itu tidak bisa menilai individu. Nah, di sini ada penilaiannya enggak di situ. Nah, itu berarti kan artinya sesuatu yang mungkin barangkali ketika kita membelajarkan sesuatu memiliki tujuan, maka penilaian itu diharapkan sesuai dengan tujuan itu. Nah, sehingga mungkin barangkali di sini kan orientasinya kan masih umum ya. Nomor 3 tadi sudah disorot, efektif diterapkan di kelas kecil. Maksudnya itu kan artinya orang kan mengatakan gini, kalau di Indonesia itu rata-rata rombongan kelas itu 30, itu termasuk kelas besar atau kelas kecil. Kalau itu termasuk kelas besar, kira-kira berapa anak yang diperlukan di dalam kelas itu. Terus nanti kalau itu 30 anak, berarti cara mengatasinya seperti apa. Itu kan mesti pada tahap data collection. Nah, kemudian dalam model discovery learning ini, siswa dituntut untuk menemukan sendiri pemahamannya tentang suatu topik pembelajaran. Sebenarnya di sini di dalam discovery itu kan sebenarnya kan orientasinya kan lebih cenderung penemuan yang terbimbing ya. Jadi penemuan yang terbimbing. Nah, penemuan terbimbing itu ya otomatis di situ mungkin petunjuk sebagian itu mesti atau alat-alat yang digunakan itu kan sudah diberikan oleh guru. Jadi kan sebenarnya kan bukan divergen ya, tapi sebenarnya lebih cenderung pada konvergen, walaupun di situ masih memungkinkan anak itu untuk memanipulasi sendiri sehingga menghasilkan polanya yang berbeda. Nah, saya pikir nomor 1 itu juga ini ya, artinya membandingkan dengan sesuatu yang tidak sebanding. Membandingkan dengan sesuatu yang tidak sebanding itu kan gini. Kalau kita mengefektifkan waktu, membandingkan dengan oke, hari ini dijelaskan guru saja, Anda tidak perlu bertanya sehingga materi itu adalah cepat, singkat dan selesai. Ya. Berarti kan membandingkan sesuatu yang
yang tidak pas lah. Nah, jadi kalau ini kan kita berorientasi pada siswa, kita mengatakan di depan itu adalah itu sesuatu yang pembelajaran yang baik. Kenapa? Karena mengakomodasi. Tapi ketika kita bandingkan adalah itu tidak efektif. Kan sama ya, sama ketika nanti saudara di dalam keseharian, misalkan ketika Anda mengatakan orang tua kita tidak kooperatif ya, artinya sesuatu kita itu selalu dipilihkan ya, ketika mau apa itu ditunjukkan ya, ketika kemana-mana diantar misalkan. Nah, ketika itu dilakukan kan efektif memang ya, jadi tidak butuh waktu, anak tidak pernah bingung karena semuanya itu akan tercapai dengan baik. Orang tua tidak ada kekhawatiran karena semuanya sudah didampingi. Tetapi kan pada posisi tertentu ya, pada posisi tertentu kan anak itu harus dilepas, anak itu akan menjalani kehidupannya. Nah, bagaimana dia akan memutuskan kenapa saya harus memilih A, kemudian kenapa saya harus naik angkot kok tidak naik motor. Nah, itu kan berarti sebenarnya kan gini, pada awalnya memang pembelajaran itu seolah-olah menyebabkan kita itu bingung ya, menyebabkan kita bingung apa yang kita lakukan. Itu kan karena bukan pembiasaan yang ada. Tetapi karena kebiasaan kita adalah kita dipilihkan, kita tidak ditunjukkan. Sehingga nanti kan ketika pada satu saat kita disuruh memilih, diam, nggak bisa. Nah, itu sebenarnya kan orientasinya di situ. Maka tolong nanti ketika membuat kelemahan di sini, mungkin kita biarlah kita lihat tahap-tahapannya di situ. Kira-kira nanti tahapan itu memberikan peluang yang kurang pas atau sudah baik. Kalau sudah baik dipertahankan, kalau kurang berarti kan ada solusi untuk memperbaikinya. Jadi intinya kita pada substansi materi ini ya. Kemudian kalau perbaikan berarti perbaikan pada tahap pembelajaran yang ada di sini, sehingga nanti kita tidak mungkin barangkali kan tidak membandingkan dengan sesuatu yang mungkin barangkali itu kan di luar semesta pembicaraan ini. Mungkin itu tambahannya, mudah-mudahan tidak menambah kebingungan. Kalau nanti untuk referensinya bukunya Aren mungkin bisa sedikit dimasukkan di situ sehingga beberapa bentuk itu bisa dimasukkan di sini. Gitu. Ada komentar dari kelompok 7 atau kelompok yang lain, dipersilahkan apa ya itu sanggahan atau apa, monggo. Kalau tidak ada ya saya kembalikan kelompok 7 untuk ditutup. Ya, silakan. Monggo kalau ada pertanyaan kita tunggu 1 atau 2 menit. Ini yang tidak hadir siapa ya? Ada 15. Oke, enggak ada? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya kembalikan pada kelompok 7. Terima kasih kelompok 7. Silakan ditutup dan mohon nanti perbaikannya bisa segera dibuat. Baik, Pak Topo, terima kasih atas penjelasan dan tambahannya. Kurang lebihnya dari kelompok 7 mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun, jangan lupa presensi. Ini saya end for all ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Topo. Terima kasih, Pak. Iya.